Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pembelajaran Kalkulus 1 bersama saya, Abdul Wahab. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa latihan soal terkait pertidaksamaan linear. Oke, kita mulai dari pertanyaan, bagaimana sih caranya kita menyelesaikan suatu bentuk pertidaksamaan? Nah, di sini katanya, untuk menyelesaikan suatu pertidaksamaan, maka kita perlu mengubah bentuk pertidaksamaan tersebut langkah demi langkah sampai himpunan solusinya terlihat. Nah, dalam prosesnya ini, kita bisa melakukan operasi tertentu pada kedua ruas dari pertidaksamaan tanpa mengubah himpunan solusinya. Nah, apa aja operasinya? Ada tiga. Nah, yang pertama katanya kita bisa menjumlahkan kedua ruas pertidaksamaan dengan bilangan yang sama. Contoh, ya misalkan kalau kita punya ya X min 3 kecil dari 2. Nah, kalau dulu gimana caranya? Nah, dulu ya kasarnya apa? Kita punya min 3 berarti pindah gitu kan ya. Jadi plus 3. Nah, kalau di sini ya idenya ngapain? Ya, berarti kan supaya min 3-nya hilang, kedua ruas kita jumlahin. Dengan berapa? Dengan 3. Jadi X min 3 ditambah 3, yang kanan 2 juga ditambah 3. Nah, gitu ya. Sehingga nanti kita peroleh X kecil dari 5. Gitu ya. Nah, kalau dulu kan sekali lagi pindah ruas gitu ya istilahnya. Nah, sebenarnya yang kita lakukan di sini itu adalah menjumlahkan kedua ruas dengan bilangan yang sama gitu ya. Termasuk juga kalau kita punya apa? X tambah 1. Misalkan kecil dari 5. Nah, gimana dulu caranya? Ya, kasarnya apa? Oh, plus 1 pindah jadi min. Nah, kalau di sini aturannya ngapain? Kedua ruas dijumlah. Ah, tapi dijumlahnya dengan siapa? Dengan, supaya satunya hilang, dengan min 1. Gitu ya. Makanya di sini juga 5-nya ditambah dengan min 1. Apa yang kita peroleh? Nah, nanti kita peroleh X kecil dari 4. Gitu ya. Jadi ini lebih matematis gitu ya. Oke, itu aturan pertama. Dan kalau kita lihat di sini, tanda masih sama ya. Tanda masih sama. Artinya, ya kasarnya, kalau kamu pindah ruas, masalah min jadi plus, plus jadi min, ini nggak mengubah tanda. Ya, ini nggak mengubah tanda. Atau menjumlahkan kedua ruas dengan bilangan yang sama, ini nggak mengubah tanda. Oke, ini yang pertama. Nah, sekarang yang kedua. Apa katanya? Kita bisa mengalihkan kedua ruas dari pertidaksamaan dengan bilangan positif yang sama. Jadi mengalihkan kedua ruas dengan bilangan positif yang sama. Contoh, saya punya nih, ya misalkan pertidaksamaan X per 2, ya, kecil dari 3. Nah, dulu kasarnya gimana? Oh, 2 di bawah nih. Jadi per gitu kan ya. Maka dongkrak ke atas gitu kan ya kasarnya. Jadi apa? Kali 2. Nah, kalau di sini gimana caranya? Kalikan kedua ruas. Berarti X per 2 dikalikan dengan 2. Nah, maka ya 3-nya pun juga kali 2. Apa hasilnya? Ya hasilnya adalah ya X kecil dari 6. Jadi yang dulu kita bilang, oh dongkrak ke atas gitu ya. Nah, sekarang apa? Kalikan kedua ruas. Walaupun memang kita terkadang masih nyaman dengan istilah pindah ruas gitu ya. Cuman memang secara matematis kita menggunakan aturan ini. Oke, kemudian ya termasuk juga kalau saya punya, oh 3X ya lebih kecil dari 9. Maka apa yang kita lakuin? Ya kalau dulu kan pindah gitu ya. Ini kan 3 dikali. Berarti kan jadi 9 bagi 3 kan? Nah kalau di sini ya sama apa? Kita mengalihkan kedua ruas. Nah dengan apa? Ya logikanya ya supaya 3-nya hilang kan harus dikali berapa? Sepertiga. Gitu ya. Jadi ini kali sepertiga. Gitu ya. Ini kali sepertiga. Apa hasilnya? Oh nanti hasilnya adalah ya X kecil dari 3. Gitu ya. Jadi yang dulu kita kenal apa pindah ruas, nah di sini secara matematis ya mengalihkan kedua ruas. Nah, catatan lagi bahwa di sini apa? Tandanya masih sama nih. Nah, tandanya masih sama. Kenapa? Karena aturan di sini kita mengalihkannya dengan bilangan positif atau 2 positif dongkrak ya 3.
positif, perkalian ke bawah, kita masih positif. Maka ini tidak mengubah tanda. Lihat, tandanya masih sama. Nah, lain hal nih sama aturan ketiga. Apa katanya aturan ketiga? Kita bisa mengalihkan kedua ruas dari pertidasamaan dengan bilangan negatif yang sama. Nah, tapi apa yang harus kita lakukan? Mengubah arah tanda pertidasamaan. Artinya, contoh saya ganti. Misalkan, ini saya ganti ya. Jadi, X per min 2. Biasanya kan min X per 2 ya. Min X per 2 atau bisa kita tulis X per min 2 kecil dari 3. Nah, maka ya, kasar kan dulu pindah ruas gitu kan ya. Pindah ruas tapi ini negatif. Nah, berarti ya secara matematik ini kan kita kalikan mengalihkan kedua ruas dengan min 2. Nah, cuman karena dia negatif ini yang kita kalikan, maka tandanya berubah, ganti, berlawanan. Apa? Ini lebih kecil kan? Berubah jadi apa? Lebih besar. Nah, gitu ya. Jadi nanti hasilnya apa? Hasilnya adalah X lebih besar dari min 6. Jadi lihat, ketika naik kan berarti 3 kali min 2 gitu ya. Nah, min 6, tapi karena min, tanda berubah. Nah, gini ya. Termasuk juga, misalkan saya punya nih, ya, apa? Misalkan min 2x, saya ganti nih jadi lebih besar. Nah, 10. Nah, berarti gimana? Dulu kan dongkrak gitu ya ke bawah ya, perkalian jadi pembagian. Cuman secara matematis apa? Kita mengalihkan kedua ruas nih. Dengan apa? Dengan, jadi yang min 2x sama 10, kita kalikan dengan ini min setengah, ini min setengah. Gitu. Nah, apa yang terjadi? Karena yang kita kalikan ini negatif, maka berubah tanda. Lebih besar, oh jadi lebih kecil. Ya, nah, nanti hasilnya apa? Hasilnya adalah X ya lebih kecil dari apa? Min 5. Oke, gitu ya. Jadi hati-hati untuk masalah perkalian ini. Kalau ya kita kaliinnya positif atau mungkin kasarnya kalau pindah ruas bawah ke atas, atas ke bawah ya secara konsep perkalian pembagian gitu ya. Kalau masih positif, tandanya nggak berubah. Tanda pertidaksamannya nggak berubah. Nah, tetapi ketika dia negatif, ya dia negatif, maka tandanya berubah. Oke, pertanyaan berikutnya. Bagaimana kalau ini kan kecil doang ya, ini lebih besar doang ya. Bagaimana kalau kecil sama dengan? Nah, kalau kecil sama dengan, maka kalau perkalian negatif ya, kalau dikali negatif, maka gantinya lebih besarnya juga ada sama dengan. Jadi kalau ini kecil sama dengan, ini lebih besar sama dengan, ini juga kalau lebih besar sama dengan, dikaliin negatif gitu ya, jadi lebih kecil sama dengan. Ya kalau tanda tetap ya udah kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih besar sama dengan. Nah, pertidaksamaan yang saya kasih contoh ini merupakan bentuk pertidaksamaan linier yang bentuknya masih sederhana. Nah, beberapa contoh lain, misalkan ya, kita punya. Bagaimana nih? Ya, nyelesain kayak gini. 5x min 2 ya lebih besar dari 6x tambah 3. Ya, kalau secara matematis kan kita mengikuti aturan ini ya. Cuman mungkin agak lumayan. Jadi, ya secara biasa aja ya, secara kemarin. Jadi gimana? Ya pindah gitu ya. Atau kedua ruas saya tambah min 6x. Nah, gimana? Nah, jadi nanti 5x ya ditambah min 6x kan berarti nanti jadi min x gitu ya. Atau kasarnya pindah aja deh. Ya, ini jadi min x. Terus min 2 tetap kan ya. Lebih besar. Nah, berarti kan kalau ditambah min 6x ini 0, terus ini jadi 3. Atau kalau pusing ya udah apa? 6x pindah aja ya jadi min gitu ya. 5x min 6x jadi min x. Nah, terus gimana lagi? Ya, min 2 pindah gitu ya. Atau kedua ruas tambah 2. Kalau kedua ruas tambah 2 maka nanti min X ya jadi tandanya berubah sama. Sama. Karena min ke plus kan ya. Jadi ini tetap lebih besar 3 tambah 2. Jadi sekali lagi ini apa? Kedua ruas tambah 2. Oke, berarti apa? Oh, kita punya min X-nya lebih besar dari 5. Nah, berarti gimana? Lihat min X itu min 1 kali X. Ya, maka supaya menghilangkan min 1, kita kali min 1. Ya, cuman karena nanti kita kalikan dengan min 1, tandanya gimana? Berubah. Gitu. Jadi X-nya apa? Kecil dari min 5. Ya, X kecil dari min 5. Oke, gitu ya. Jadi solusinya apa? X-nya kecil dari min 5. Nah, kemudian contoh lagi, bagaimana kalau dua interval? Ya udah, nggak masalah. Berarti pertama kita ngapain dulu? Ya, nah ini ya, min 9-nya ya. Atau kasarnya apa?
kedua ruas, ya ketiga ruas ini kita tambahin 9. Ya udah berarti kalau ketiga ruas kita tambahin 9, ini jadi 9 kurang 5 4 ya. Kecil dari, ya ini kalau tambah 9, ini 4x. Nah ini nanti apa? Kecil dari kalau tambah 9 nanti 24 ya. 24. Habis itu apa? Ya udah. Ya ini kan 4x ya, supaya 4-nya hilang. Ketiga ruas kali seperempat. Ya atau ya 4-nya pindah gitu ya, nanti jadi apa? Ya nanti ya 4 bagi 4 kita punya 1. Ya, ini kecil dari si X, kecil dari 6. Ya udah, jadi ya ini dia solusinya. Itu dia terkait pertidaksamaan linier. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa pada video selanjutnya.